Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap sukacita dan semangat menjalani hidup ini, apapun suasana dan tantangan yang Anda alami. Hari ini Jumat 10 September 2021, permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, saya pernah mendampingi reading teman-teman yang buta. Pada waktu itu kita mendampingi mereka yang mau menerjemahkan dalam huruf Braille dari kitab suci, dan kita membacakan dan mereka menuliskan huruf Braille itu. Saya kagum pada teman-teman yang buta karena memiliki kepekaan yang luar biasa. Mereka bisa mengingat dan dengan baik menuliskannya, dan seringkali mereka mengulang kembali dengan hafal luar biasa. Mereka juga menunjukkan kemampuan bisa membedakan lembaran nilai mata uang yang berbeda nilainya pastinya. Bahkan seringkali saya iseng menukar uang itu dengan uang yang kecil atau dengan uang yang besar dan sebagainya, dan mereka tepat menunjukkan bahwa angka uang itu berbeda dengan uang sebelumnya. Jadi mau diisengin apapun mereka tahu. Luar biasa. Bahkan ketika mereka berjalan di tempat yang mereka pernah lalui, mereka tahu mana yang ada pohonnya, mana yang ada lubangnya, dan sebagainya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, teman buta mencoba untuk belajar bisa melihat, bahkan kemampuannya seringkali melebihi kita yang bisa melihat dan punya indera mata ini dengan baik. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat seperti ini? Kita sudah menggunakan indera kita dengan baik, atau sebaliknya kita tidak memaksimalkan indera kita? Melihat tidak hanya fisik tentunya, tetapi juga menghidupkan kepekaan rohani, kepekaan hati, melihat dengan kacamata rohani. Apakah kita sudah mengasahnya? Apakah kita sudah memaksimalkan dan menggunakannya? Kebiasaan seorang yang seringkali membunuh kepekaan hati dan rohani kita adalah ngerumpi atau ngerasani atau gegibah, menggibah, bergibah dan sebagainya, di mana kita membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain. Ngerumpi, ngerasani, menggibah pada umumnya adalah kekurangan dan kelemahan orang lain yang dibicarakan. Padahal orang yang ngerumpi atau ngerasani juga memiliki kekurangan atau bahkan kesalahan melebihi kesalahan yang orang lain yang dirumpiin, digibahin. Kadangkala orang yang ngerumpi itu kesalahannya lebih besar tetapi tidak dilihat dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Marilah kita keluarkan balok yang menutup mata kita,
sehingga kita tidak menjadi buta terhadap diri sendiri. Memang melihat diri sendiri itu sulit, memang melihat diri sendiri itu kadangkala menyakitkan dan tidak mudah, seperti layaknya orang buta secara fisik berjuang untuk melihat. Bagaimana diriku? Mereka yang buta secara fisik berjuang untuk bisa melihat dengan baik meskipun indranya tidak sempurna, dan seringkali mereka lebih baik bisa melihat daripada kita yang punya indera mata. Pertanyaannya, apakah kita mau berjuang untuk mengasah mata hati kita, mata rohani kita, sehingga hidup kita menjadi makin berkembang? Saya menawarkan PNP. P yang pertama adalah pemeriksaan batin. Setiap hari, misalnya sebelum tidur, pemeriksaan batin terlebih dulu. Melihat diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah saya lakukan dari pagi bangun sampai kemudian mau tidur kembali. Cermati batin dan hati kita. Kita melihat seharian apakah kebaikan yang telah saya lakukan dan apakah kesalahan yang saya lakukan seharian ini, dan kemudian apa yang harusnya saya perbaiki, apa yang baiknya saya kerjakan. Pertama, pemeriksaan batin. Yang kedua adalah niat. Niat, membuat langkah perubahan niat yang kita lakukan. Perjuangkan dan usahakan hari berikutnya ketika kita bangun pagi, niat itu mulai kita kerjakan. Misalnya, hari ini saya menyadari malam ini saya emosi pada pasangan saya marah-marah pada pasangan saya. Mengevaluasi diri, pentingnya untuk sabar. Maka hari berikutnya saya mulai tersenyum pada pasangan, minta maaf kalau ada kesalahan, kalau ada sesuatu yang perlu dibahas dengan tenang. Maka pemeriksaan batin mulai mengubah hidup Anda dengan kedua niat. Tentunya perlu keberanian. PNP, P, pembedaan roh. Rutinitas kebiasaan pemeriksaan batin akan membuat kita mampu terampil untuk membedakan roh. Mana roh baik, mana roh jahat. Sehingga hidup kita menjadi bertumbuh dan berkembang. Mampu melihat hal yang baik, mampu melihat yang benar pada sesama, dan tentunya mampu memperbaiki kesalahan dalam diri kita dan menjauhi tindakan yang tidak baik. PNP. P yang pertama adalah pemeriksaan batin, N niat, dan ketiga pembedaan roh. Mari kita mencoba PNP dan selamat mencoba PNP sehingga Anda semakin berkembang untuk hidup kepribadian menjadi semakin bertumbuh dan berkembang. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita, dan hidup kita menjadi bermutu, menjadi teladan bagi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 September 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.